Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Syarifuddin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu digital forensik dan anti digital forensik. Materi pembahasan yang pertama yaitu definisi dari digital forensik dan anti digital forensik. Yang kedua yaitu pentingnya digital forensik dan juga anti digital forensik. Yang ketiga yaitu tahapan dalam digital forensik dan anti digital forensik. Yang keempat yaitu teknik digital forensik dan anti digital forensik. Dan yang terakhir yaitu tantangan digital forensik dan anti digital forensik. Langsung saja kita masuk pada yang pertama yaitu digital forensik. Apa itu digital forensik? Digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang fokus pada proses identifikasi, pengumpulan, pelestarian, analisis, dan pelaporan bukti elektronik dari berbagai perangkat digital. Biasanya, bidang ini digunakan untuk mengungkap fakta dalam investigasi kejahatan dan menyelesaikan kasus hukum. Apa pentingnya digital forensik? Mengapa digital forensik ini dilakukan? Yang pertama yaitu mengungkap kejahatan. Apa maksud dari mengungkap kejahatan? Mengungkap kejahatan maksudnya yaitu membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan cyber seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran malware. Yang kedua yaitu memperkuat bukti hukum. Maksudnya menyediakan bukti yang kuat dalam proses peradilan atau ranah hukum. Dan yang ketiga yaitu memulihkan data. Apa itu memulihkan data? Membantu memulihkan data yang hilang atau rusak akibat serangan cyber atau kesalahan penggunaan. Yang selanjutnya yaitu tahapan dalam digital forensik. Ada beberapa tahapan dalam melakukan digital forensik. Yang pertama yaitu identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi yaitu menentukan sumber bukti digital yang relevan. Kita harus menentukan sumber bukti itu dari mana, seperti itu. Yang kedua yaitu pengumpulan. Kita mengamankan bukti-bukti digital tanpa mengubah apalagi merusaknya. Yang ketiga yaitu preservasi atau menjaga keutuhan bukti agar tetap asli dan dapat diterima di pengadilan. Yang keempat yaitu menganalisis. Dalam tahapan digital forensik kita perlu yang namanya menganalisis atau mengevaluasi bukti untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kasus. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi pelaporan. Apa saja yang termasuk dokumentasi dan pelaporan? Yaitu mencatat semua langkah yang diambil selama investigasi dan menyusun laporan akhir. Selanjutnya yaitu teknik dalam digital forensik. Apa saja teknik di dalam digital forensik? Yaitu image acquisition atau membuat salinan bit by bit dari media penyimpanan. Yang kedua yaitu file carving. Apa itu file carving? Yaitu memulihkan file yang terhapus atau terfragmentasi. Jadi kita harus mencari file. Jika ada file yang terhapus, kita harus berusaha untuk memulihkan kembali file yang sudah terhapus tadi. Yang ketiga yaitu network forensik. Apa itu network forensik? Network forensik yaitu menganalisis lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Nah, yang selanjutnya yaitu mobile device forensik. Apa mobile device forensik? Yaitu menganalisis data dari smartphone atau tablet. Jadi dalam pengambilan data kita tidak hanya fokus di TKP saja, melainkan kita juga harus menganalisis atau mengecek data-data baik dari HP ataupun alat elektronik lainnya. Dan pembahasan yang terakhir dari digital forensik yaitu tantangan digital forensik.
Ada beberapa tantangan dalam digital forensik. Yang pertama yaitu volume data yang besar. Semakin banyak data yang dihasilkan, semakin kompleks pula proses analisisnya. Jadi ketika ada suatu kasus dan kita menemukan banyak bukti, maka kita akan semakin cepat dalam proses analisisnya. Yang kedua yaitu teknologi yang terus berkembang. Maksudnya perangkat dan sistem operasi terus diperbaharui, yang baru terus bermunculan sehingga membutuhkan pembaruan alat dan teknik di dalam teknik forensik. Yang ketiga yaitu enkripsi data. Maksud dari enkripsi data yaitu data yang terenkripsi sulit untuk dianalisis tanpa kunci enkripsi. Jadi data yang sudah terkunci sulit untuk kita analisis tanpa ada kunci dari data tersebut. Yang keempat yaitu data yang mudah dihapus. Data yang dapat dengan mudah untuk dihapus secara permanen sehingga menyulitkan proses pemulihan. Selanjutnya yaitu anti digital forensik. Anti digital forensik adalah metode atau teknik yang digunakan untuk menghindari atau menghalangi analisis forensik digital dengan tujuan untuk menyembunyikan, merusak, atau menghapus bukti yang dapat digunakan dalam penyelidikan atau pengadilan. Di mana tujuan utama dari anti digital forensik adalah untuk mencegah profesional forensik atau penyelidik mengakses dan memulihkan informasi yang relevan terkait dengan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya yaitu alasan anti digital forensik dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang tidak mau terhadap digital forensik atau anti terhadap digital forensik. Yang pertama yaitu melindungi privasi. Seseorang mungkin ingin menyembunyikan aktivitas online mereka sehingga mereka tidak ingin terdeteksi oleh para ahli forensik. Yang kedua yaitu menghindari tuntutan hukum. Maksud dari menghindari tuntutan hukum yaitu pelaku kejahatan cyber menggunakan teknik untuk menghindari jejak digital. Yang ketiga yaitu melindungi data sensitif. Perusahaan mungkin menggunakan teknik anti digital forensik hanya untuk melindungi data rahasia mereka sehingga para ahli forensik tidak menemukan atau sulit untuk mengetahui dari data rahasia mereka itu sendiri. Selanjutnya yaitu teknik anti digital forensik. Ada beberapa teknik yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang anti di dalam digital forensik. Yang pertama yaitu data wiping. Apa itu data wiping? Data wiping yaitu menghapus data secara permanen sehingga sulit untuk dipulihkan. Yang kedua yaitu data encryption atau mengenkripsi data sehingga hanya orang yang memiliki kunci yang dapat mengaksesnya. Jadi jika ada orang lain yang ingin membuka data tersebut, tidak bisa, hanya orang-orang yang sudah tahu kuncinya yang bisa mengaksesnya. Yang ketiga yaitu data hiding atau menyembunyikan data di dalam file atau media lain, seperti halnya menyembunyikan pesan di balik foto atau foto di balik foto. Yang selanjutnya yaitu false data, menciptakan data palsu. Para anti digital forensik akan menciptakan data palsu untuk mengalihkan perhatian dari investigator atau ahli forensik. Yang kelima yaitu data destruction. Apa itu data destruction? Data destruction yaitu merusak perangkat keras yang menyimpan data. Para anti digital forensik akan merusak perangkat keras yang menyimpan datanya.
Yang kelima yaitu data destruction. Apa itu data destruction? Data destruction yaitu merusak perangkat keras yang menyimpan data diri mereka, sehingga mereka itu beranggapan bahwasanya jika perangkat kerasnya sudah dirusak, para ahli forensik tidak akan menemukan data itu lagi. Selanjutnya yaitu tantangan anti digital forensik. Ada beberapa tantangan bagi orang-orang yang anti terhadap digital forensik. Yang pertama yaitu penyembunyian jejak. Banyak teknik yang dapat menyembunyikan jejak digital, seperti penggunaan perangkat lunak enskripsi atau pengaburan, yang menyulitkan untuk mengidentifikasi bukti yang relevan, sehingga jika bukti itu sudah tidak relevan, maka untuk dibawa ke ranah hukum juga tidak bisa dijadikan bukti yang nyata. Yang kedua yaitu pemusnahan bukti. Jika bukti digital dihancurkan atau dihapus secara efektif, maka data tersebut mungkin tidak dapat dipulihkan. Akan tetapi dengan adanya perangkat baru atau dengan adanya pembaruan, mungkin para ahli forensik lebih mengetahui bagaimana cara untuk bisa mendapatkan atau memulihkan data yang sudah dihapus. Yang ketiga yaitu keterbatasan teknologi. Maksud dari keterbatasan teknologi yaitu teknik forensik digital terus berkembang, akan tetapi ada kalanya juga teknik anti forensik lebih maju daripada kemampuan alat forensik yang ada. Sehingga untuk mengelabui para ahli forensik, para anti digital forensik akan lebih mudah untuk mengelabuinya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.